Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Siap semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Dan juga tidak lupa mari kita mendoakan apabila ada orang tua kita, kerabat kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan juga kita berdoa agar virus COVID-19 ini segera berakhir, hilang di muka bumi ini, agar kita bisa berkumpul dalam proses pembelajaran. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Baik, ini bab 2 terakhir kita. Habis ini langsung kita ulangan, tapi lihat dulu materinya baru kita ulangan langsung ya. Silakan dibuka halaman 37. Perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Berlaku di mana? Tentunya di Indonesia, karena kita tinggal di negara Indonesia. Di sini, ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku seharusnya didasari oleh kesadaran. Jadi kita harus sadar akan norma yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang, bukan karena paksaan dari luar, seperti takut pada sanksi hukum atau takut karena ada yang mengawasi, yaitu pihak yang berwajib. Kesadaran diri akan pentingnya norma, tujuan dan fungsi norma akan mendorong seseorang untuk terbiasa memenuhi norma-norma yang berlaku. Maaf ya, agak kepleset licin. Jadi intinya gini nak. Jadi intinya itu kita harus mempunyai kesadaran dalam diri bahwa kita pentingnya mematuhi terhadap norma. Jadi kita patuh terhadap norma itu karena kita sadar, bukan karena kita takut terhadap sanksinya, tapi memang kita menyadari bahwa kita ini harus mematuhi sebuah aturan itu, baik itu sanksinya ringan, berat maupun gak ada sanksinya, itu tetap harus kita patuhi. Nah, di sini ada beberapa penyebab kesadaran untuk taat pada norma-norma dalam kehidupan sehari-hari relatif rendah. Jadi kenapa sih kok orang-orang itu ada yang tidak sadar itu terhadap pentingnya norma? Nah, ini salah satunya ada dua, yaitu ada faktor dalam diri kita dan juga lingkungan. Di sini faktor dalam diri itu yaitu berkaitan dengan sifat dan karakter pribadi seseorang. Faktor dalam diri sendiri artinya kita tidak mempunyai kesadaran. Baik, mulai sekarang mari kita menyadari pentingnya sebuah aturan, pentingnya sebuah norma dalam kehidupan sehari-hari. Karena selama kita masih hidup, kita akan terkait atau terikat dengan sebuah norma. Berikutnya faktor lingkungan, yaitu pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan karakter taat pada norma. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dan teman sebaya yang perilakunya kurang baik, tidak tertib, tidak taat norma, atau bahkan karena tidak adanya keteladanan dari orang tua. Jadi di faktor lingkungan ini ada karena keluarga, misalnya orang tua tidak mengajarkan pentingnya sebuah norma, nah ayo sholat, itu kan norma agama. Nanti enggak sholat kita bisa menuju neraka, ayo sholat berjamaah dan lain sebagainya. Lingkungan, karena kita bergaul dengan anak-anak yang kurang, istilahnya ya kurang begitulah pergaulannya, kurang baik atau negatif, maka kita juga terpengaruh ke pergaulan negatif yang melenceng dari norma. Di sini ada contoh-contoh ketaatan sesuai norma. Yang pertama, di lingkungan keluarga, misalnya menghormati orang tua, saudara, adik, kakak, emas, ikut membantu orang tua dan lain sebagainya. Juga lingkungan sekolah, mematuhi aturan sekolah, misalnya pakai seragam sesuai dengan harinya,
mengerjakan tugas, piket dan lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat misalnya saja berpakaian yang sopan, kita ada acara orang meninggal, kita datang ke rumahnya tapi kita pakai yang seksi-seksi atau pakai celana pendek, kan tidak sopan, tidak pantas. Jadi harus menyesuaikan. Juga lingkungan negara, misalnya saja dalam lingkungan negara itu kita patuh terhadap norma hukum. Keluar atau naik kendaraan harus pakai helm, yang nggak punya SIM tidak boleh menggunakan narkoba, jual beli barang haram dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh taat terhadap norma yang berlaku baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun lingkungan negara. Itulah penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Habis ini kita akan ulangan bab 2 ya. Sekian, terima kasih. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa tanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.